Perkenalkan, nama saya Elsa Tika Pertiwi, NPM 1951040293. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan bayani, irfani, dan burhani. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pendekatan burhani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendekatan bayani. Menurut Al-Jabiri, pendekatan bayani secara historis adalah sistem pendekatan paling awal menurut dalam pemikiran Arab. Secara leksikal etimologis, pendekatan bayani mengandung beragam arti, yaitu kesinambungan, keterpilahan, jelas dan terang. Bayani adalah metode pemikiran khas Belanda yang menekankan otoritas teks secara langsung maupun tidak langsung, dan dijustifikasikan oleh akal kebahasaan yang digali secara inferensi. Secara langsung yang artinya memahami teks, pengetahuan yang langsung dan secara langsung dan diaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung yaitu memahami teks secara mentah tanpa memerlukan akal dan pemikiran maupun penalaran. Hal ini bukan berarti akal atau rasio yang bebas menentukan makna yang dimaksudnya. Jadi, bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dijustifikasikan oleh akal kebahasaan yang digali secara inferensi. Adapun secara langsung, yaitu artinya memahami teks sebagai pengetahuan dan langsung mengaplikasikannya tanpa harus pemikiran. Adapun secara tidak langsung, yaitu memahami teks yang secara mentah tanpa memerlukan tafsir dan penalaran. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio yang bebas menentukan makna ataupun maksudnya, tetapi harus tetap bersandar pada teks dalam bayani. Rasio ataupun akal yang tidak memiliki kemampuan yang memberikan pengetahuan tanpa disandarkan pada teks. Sasaran pada pendekatan bayani ini adalah historik atau yang disebut kita juga dengan syariat. Demikian, sumber pengetahuan bayani ini adalah teks atau nas yang disebut kita juga Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, menurut Al-Jabiri dalam pendekatan bayani menaruh perhatian yang besar terhadap transmisi teks dari generasi ke generasi sebagai sumber pengetahuan yang benar, yang tidaknya transmisi teks menentukan benar ataupun salahnya untuk ketentuan hukumnya. Hal ini juga dijumpai pada masa tadwin hadis, yaitu para ilmuwan begitu menyeleksi sebuah teks yang dapat diterima. Contohnya, teks yang dapat diterima yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu salah satu syarat untuk diterimanya sebagai teks tersebut. Itu pendekatan irfani. Secara etimologi, irfani dari kata bahasa Arab yaitu arafa, yang maknanya artinya makrifat, yang berarti pengetahuan, tetapi berbeda dengan ilmu. Irfani ini atau makrifat berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman, sedangkan ilmu yaitu menunjukkan pada pengetahuan yang memperoleh secara transformasi ataupun rasionalitas. Jadi secara etimologis, sekarang secara etermonologis, yaitu irfani bisa diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperolehnya lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya setelah adanya olah rohani yang dilakukan atas dasar cinta. Jadi kebalikan dari pendekatan bayani tersebut.
Sasaran dalam pendekatan irfani ini yaitu adalah aspek dari pendekatan bayani. Jadi pengetahuan irfani adalah merupakan lanjutan dari pendekatan bayani. Pengetahuan irfani tidak didasarkan pada teks bayani, tetapi pada kasyaf, yaitu tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Yang ketiga yaitu pendekatan burhani. Menurut Ibnu Mansur, kata al-burhan secara pendekatan yaitu yang berarti argumen yang jelas dan tegas. Menurut Al-Jabiri, pendekatan burhan yang bertumbuh pada sepenuhnya pada seperangkat kemampuan intelektual manusia yang melalui panca indera, pengalaman maupun daya rasional dan upayanya memperoleh pengetahuan tentang semesta, bahkan juga sampai menghasilkan kebenaran yang bersifat postulatif. Jadi pendekatan burhani ini berbeda dengan pendekatan bayani dan irfani yang masih berkaitan dengan teks suci. Burhani ini sama sekali tidak mendasarkan diri pada teks, tetapi tidak pada pengalaman juga. Burhani menyadarkan diri kepada kekuatan rasio maupun akal yang dilakukan berdasarkan dalil-dalil logikanya. Bahkan dalil-dalil agama hanya bisa diterima sepanjang ia sesuai dengan logika maupun rasionalnya. Dijelaskan oleh Al-Jabiri, bayani ini menghasilkan lewat analogis non-fisik ataupun furu kepada yang asal. Irfani menghasilkan pengetahuan lewat proses penyatuan rohani kepada Tuhannya dengan penyatuan universal, sedangkan burhani menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Dengan demikian, sumber pengetahuan burhani ini adalah rasio, bukan teks ataupun institusi, dan rasio inilah dengan dalil-dalil logika yang memberikan penilaian dan keputusan terhadap informasi-informasi yang masuk lewat panca indera yang dikenal dengan istilah tasyawur dan tasdik. Saya akan menjelaskan tentang tasyawur. Tasyawur adalah proses pembentukan konsep berdasarkan data-data dari indera. Sedangkan menurut tasdik adalah proses pembuktian terhadap kebenaran konsep tersebut. Fungsi pendekatan burhani ini yaitu untuk mengukuhkan kebenaran teks seperti dalam nalar bayani, tetapi lebih ditekankan untuk melakukan analisis dan menguji terus-menerus lewat laboratorium maupun premis-premis logika dalam keilmuan dan secara akal maupun keilmuan yang telah diuji secara tesis maupun logika. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pendekatan bayani, pendekatan irfani, dan pendekatan burhani. Mohon maaf apabila salah-salah kata, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.